kita akan mempelajari mengenai metabolisme hormon, paratiroid, PTH, dan juga keseimbangan kalsium. Yuk kita simak. Jadi yang pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu PTH. Jadi PTH adalah hormon peptida yang diproduksi kelenjar paratiroid. Nah, hormon paratiroid atau paratiroid hormon atau PTH adalah hormon peptida yang diproduksi oleh kelenjar paratiroid. Fungsi utama PTH adalah menjaga homeostatis kalsium dan fosfat dalam tubuh. Nah, kalsium sangat penting untuk tubuh kita, terutama untuk yang pertama yaitu kontraksi otot. Yang kedua adalah penghantar impuls saraf. Yang ketiga adalah pembekuan darah. Dan yang keempat adalah mineralisasi tulang. Selanjutnya adalah proses pembentukannya. Proses pembentukan PTH itu berlangsung melalui tahap yang berurutan, yakni yang pertama adalah pre-pro-PTH, yaitu 115 asam amino dengan bentuk awal yang diproduksi di retikulum endoplasma. Setelah itu dipotong menjadi pro-PTH atau 90 asam amino. Setelah itu diproses menjadi PTH aktif 84 asam amino dan juga disimpan dalam vesikel sektromi. Nah, jenis hormon peptida seperti ini memiliki waktu paruh pendek hanya 2 hingga 4 menit sehingga tubuh dapat mengatur kadarnya dengan cepat sesuai kebutuhannya. Nah, selanjutnya adalah produksi penyimpanan PTH di organ. Nah, PTH itu diproduksi oleh kelenjar paratiroid, yaitu 4 kelenjar kecil yang berada di belakang kelenjar di leher. Sel utama atau chef cell dalam paratiroid memiliki sensor kalsium khusus yang disebut juga calcium sensing receptor atau CACR. Mekanisme seperti berikut, yaitu jika kalsium rendah itu CASR-nya mendeteksi dan PTH-nya dilepaskan. Sedangkan jika kalsium tinggi maka CASR-nya menekan pelepasan PTH. Nah, regulasi ini mengikuti prinsip negatif feedback loop, yaitu mekanisme biologis yang otomatis menjaga keseimbangan. Setelah disekresikan oleh kelenjar paratiroid, PTH dilepaskan ke aliran darah dan langsung menuju organ target utamanya. Di slide ada 3 organ target utama, yaitu tulang, ginjal, dan usus. Meskipun aksi di usus terjadi secara tidak langsung melalui aktivitas vitamin D. Untuk bisa bekerja, PTH menggunakan beberapa jalur sinyal molekuler. Jalur yang paling terkenal adalah CAMPK atau PKA Signaling Pathway. Namun di tulang, ia memiliki mekanisme yang sangat spesifik, yaitu melalui jalur RANK, RANKL untuk meregulasi osteoklas. Yang menarik dari PTH adalah waktu paruh waktunya yang sangat pendek. Kenapa ini penting? Karena waktu paruh yang sangat singkat ini memungkinkan tubuh kita untuk segar dan sangat cepat meningkatkan atau menurunkan kadar PTH sesuai dengan perubahan kalsium darah. Sekarang mari kita bedah dari aksi PTH pada organ target yang pertama, yaitu tulang, yang memiliki mekanisme aksi spesifik melalui jalur RANK, RANKL. Ada pandangan umum yang mengatakan bahwa PTH hanya menghancurkan tulang. Sebenarnya, perannya jauh lebih kompleks dan terintegrasi. PTH bekerja dengan merangsang sel osteoblas atau sel pembentukan tulang. Osteoblas ini yang kemudian meningkatkan ekspresi RANK lingkuat atau RANKL. RANKL ini yang bertugas memicu diferensiasi osteoklas, yaitu sel yang berfungsi untuk memecahkan matriks tulang dan melepaskan cadangan kalsium ke dalam darah. Sederhananya, tulang berfungsi sebagai sumber cadangan kalsium ketika tubuh kita sedang kekurangan. Namun, ada poin yang sangat menarik. Perhatikan pada bagian bawah slide. Dosis rendah dan intermittent dari PTH justru memiliki efek yang berbeda. Dalam kondisi ini, PTH merangsang pembentukan tulang baru. Prinsip dual action inilah yang mendasari terapi osteoporosis modern menggunakan obat seperti tireparatin. Setelah melepaskan cadangan kalsium dari tulang, PTH juga menjalankan peran yang krusial di organ lain untuk menjaga
homeostatis kalsium, yaitu ginjal. Peran PTH di ginjal sangat penting untuk mengendalikan apa yang dibuang dan apa yang dipertahankan. PTH memiliki 3 tugas utama di ginjal untuk memastikan kalsium darah stabil. 1. Meningkatkan reabsorpsi kalsium. PTH bekerja spesifik di tubulus distal ginjal untuk menyerap kembali kalsium. Ini adalah tindakan penghematan, tujuannya adalah agar kalsium yang berharga tidak terbuang sia-sia bersama dengan urin. Kedua, menurunkan reabsorpsi fosfat. Sebaliknya, ia bekerja di tubulus proksimal untuk mengurangi penyerapan kembali fosfat, sehingga fosfat dikeluarkan melalui urin. Tindakan esensial ini untuk mencegah terbentuknya kompleks kalsium fosfat. Yang ketiga, mengaktifkan vitamin D. Terakhir, PTH mengaktifkan enzim kunci bernama 1-alpha hydroxylase. Enzim inilah yang mengubah vitamin D yang masih pasif untuk bentuknya aktivitasnya kalsitriol. Kalsitriol ini yang akan bekerja di usus untuk menyerap kalsium. Jadi, aksi di ginjal memastikan kalsium dihemat dan sistemnya siap menyerap kalsium baru. Nah, selanjutnya yaitu ada peran PTH pada usus. Nah, peran PTH pada usus ini dilakukan secara tidak langsung, yaitu PTH tidak bekerja langsung pada usus, tetapi mengaktifkan vitamin D di ginjal. Vitamin D aktif inilah yang meningkatkan penyerapan Ca2+ dan fosfat di usus halus. Jika tidak ada PTH, maka pembentukan vitamin D aktif menurun dan penyerapan Ca2+ di usus berkurang. Nah, dari proses itu menyebabkan hipokalsemia. Nah, selanjutnya yaitu dehidrasi. Pada PTH memiliki waktu paruh yang sangat-sangat pendek, hanya sekitar 2-4 menit saja, sehingga cepat dipecah setelah dilepas ke darah. Nah, proses penghancurannya terutama terjadi pada hati. Tempat PTH dipecah oleh enzim menjadi fragment-fragment kecil. Kemudian ginjal melakukan filtrasi dan pemecahan lanjutan, terutama pada fragmen C terminal yang tidak aktif. Fragmen ini akhirnya diekskresikan melalui urin, sehingga kadar PTH dalam tubuh dapat terkontrol dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu ada gangguannya. Yang pertama ada hipoparathyroidisme. Nah, kondisi ini terjadi ketika kelenjar paratiroid mengalami kerusakan, nah misalnya setelah operasi leher atau akibat penyakit autoimun. Karena produksi PTH menurun, kadar kalsium dalam darah ikut turun, sehingga muncul gejala seperti kejang, tremor, atau tetani. Nah, yang kedua yaitu hiperparathyroidisme primer. Nah, pada kondisi ini kelenjar tiroid menghasilkan PTH secara berlebihan karena adanya tumor jinak atau adenoma atau biasa disebut dengan kelebihan PTH, yang dimana menyebabkan hiperkalasemia yang dapat menimbulkan batu ginjal, nyeri tulang, hingga osteoporosis. Nah, yang ketiga yaitu hiperparathyroidisme sekunder. Kondisi ini bukan akibat gangguan langsung pada paratiroid, tetapi terjadi sehingga respon tubuh terhadap kekurangan vitamin D atau penyakit ginjal kronis. Karena kalsium darah rendah, tubuh merangsang paratiroid untuk memproduksi lebih banyak PTH, sehingga mekanisme kompensasi. Nah, selanjutnya yaitu dengan menjaga keseimbangan PTH dan kalsium dapat dilakukan dengan memenuhi asupan kalsium dari makanan, mencukupi vitamin D melalui sinar matahari dan pola makan, serta menjaga kesehatan ginjal dengan hidrasi dan diet yang baik. Selain itu, kadar magnesium juga harus cukup. Karena apa? Karena mineral ini penting untuk proses pembentukan dan pelepasan PTH.